Udah gitu pakai nyalahin suami, pakai nyalahin istri. Ya itu juga akibat ulah diri kita sendiri yang Yes. nggak memperbaiki. Kamu jadi atasan, jahat nggak sama bawahannya misalnya. Iya. Sebenarnya kayaknya nggak bukan anak muda doang sih, Iya. yang tua-tua juga kayak mengalami. Ah. Hai, Assalamualaikum. welcome to obrolan abu-abu. Oke, balik lagi bareng aku Syifa dan Aku Sofi. Riza. hari ini kita bakal ngomongin topik yang lumayan banyak dibahas sama anak-anak muda nih. Yes. Gitu. Sebenarnya kayaknya nggak bukan anak muda doang sih, Iya. yang tua-tua juga kayak mengalami. Oh, gitu ya? Iya. Jadi topik ini ngomongin soal hidup kok gini-gini aja. Ada yang salah kah? Atau Itu- siapa yang salah nih? Relate banget ke saya, Mbak. Iya, boleh nih dari Kak Sofi mungkin ada pertanyaan Iya. soal itu. Oke, pertanyaan pertama aku mungkin lebih ke kayak boleh nggak sih kita kayak solawatin barang atau rumah atau mobil yang kita ingin, misalnya kita lewat lagi di jalan terus kita solawatin gitu bang. Sering denger itu ya? Iya, Iya. kayak Kayak lewat mulu itu juga sih. iya kan. Bahasan kayak gitu. Sholawatin aja dulu gitu ya? Sering banget tuh di komen TikTok. Tapi balik lagi aku tuh mikir juga nih bang, kayak bukannya sholawat itu seharusnya sama Nabi Muhammad ya, tapi kok ke barang emangnya nggak apa-apa, emangnya gimana sih gitu Oke. dalam pandangan Islam gitu. Iya, Ya. sebenarnya boleh nggak sih? Ini sebetulnya kaitannya dengan urutan berdoa. Oke. Urutan berdoa tetapi diambil sepenggal saja. Gitu. Nah, jadi ada berdoa ya, cara yang lebih baik dalam berdoa ya, atau ada berdoa dalam Islam itu, pertama ketika kita berdoa itu urutan pertamanya adalah memuji kepada Allah. Oke. Ya, jadi kalau kita mau berdoa, pengen sesuatu, kita memuji kepada Allah. Apa pujiannya? Yang sering kita zikir dalam salat alhamdulillah. Oh. Subhanallah, itu adalah pujian-pujian kepada Allah. Nah, setelah kita memuji, bersyukur kepada Allah, ada berdoa selanjutnya adalah membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Nah, baru setelah itu sampaikan doa kita. Itu maksudnya itu begitu. Oh, jadi itu tuh bukan sholawatin barang, tapi kita berdoa kepada Allah, bersolawat baru ya Allah aku mau ini. Iya begitu Iya. maksudnya. Jadi bukan cuma kayak tiba-tiba ada mobil apa lewat kayak Iya, tiba-tiba sholat. Nah, iya benar-benar. dan memang kita itu diperintahkan untuk bersolawat. Oh, setiap harinya ya bang. Ya, kapanpun segala macamnya. Karena memang ada ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi memang kita diperintahkan untuk selalu bersolawat. Makanya selain kita setiap hari berzikir, salah satu zikir yang baik atau yang terbaik adalah bersolawat. Iya. Jadi memuji Allah, bersolawat, kemudian mohon ampun. Mohon Jangan ampun lupa dulu, juga istighfar, itu. ya kan? Iya. Baru kita sampaikan hajat kita. Oke. Itu baru doa ya. Itu baru doa. Tetap harus yang kedua, kalau kita kepengen mobil ada ikhtiarnya. Iya. Nah iya Tapi ikhtiar doa itu. tetap penting. Berdoa paling penting tapi jangan lupa ada ikhtiar. Yes, begitu maksudnya. Pengen rumah, sholawatin dulu. Maksudnya Yeah. adalah kita memuji Allah, sholawat, istighfar, baru kita sampaikan, ya Allah saya pengen rumah yang besar, gitu misalnya. Ya, amin. Amin. Mobil Iya. yang terbaru, gitu maksudnya Kak. Oh, segala sesuatu keinginan yang kita inginkan gitu kan. Ya. Betul. Terus ada juga nih aku pernah baca gitu, kayak ada orang maksudnya di media sosial gitu, bang, ada yang bilang kayak aku kok udah sholat, aku udah ibadah, tapi kok aku nggak dapetin apa yang aku mau sih, aku dikecewain mulu, aku sedih mulu kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih kaitannya, kayak tadi kan topiknya kan rajin ibadah tapi hidup gini-gini aja, nah itu ada kaitannya nggak sih?
soal udah ngelakuin yang misalnya rajin ibadah tapi masih dapat kekecewaan segala macam. Kita tidak akan pernah tahu ya. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana kualitas ibadah seseorang. Oke. Benar nggak sih? Iya benar. Benar. Kita juga tidak pernah akan tahu bagaimana usaha seseorang. Ya. Tapi saya pernah sampaikan dalam episode sebelumnya bahwa setiap orang, setiap dari kita, nah ini Al-Baqarah mulai dari 155, 154, 156. Ya. Aku udah ngapain begini, aku udah ibadah yang terbaik apa segala macam, kok hidup aku tetap begini-begini aja. Nah, ayat ini itu diawalinya begini. Wahai manusia, minta tolonglah kepada Allah dengan sholat dan sabar. Wasta'inu bisobri wasolah. Oke. Ada dua nih ya, sholat dan sabar. Oke. Di ayat itu kemudian ya, lanjutan setelah satu ayatnya itu janji Allah. Pernah saya sampaikan, setiap orang, setiap manusia akan diuji dengan rasa khawatir, rasa ketakutan, kekurangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan. Tapi kasih kabar gembira kepada orang-orang yang beruntung. Siapa yang orang-orang beruntung? Ketika dikasih ujian, dia akan bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat, pangkalnya adalah sholat dan sabar. Kalau udah lakuin apa aja, tapi masih gini-gini aja, pertama perbaiki sholatnya kalau melihat ayat itu. Ya. Apakah disiplin? Disiplin aja dulu. Level setelah disiplin adalah setelah disiplin berarti mereka tambahin levelnya. Oke. Setelah disiplin berarti apa? Mereka harus meningkatkan kualitasnya. Pertama disiplin, yang kedua kualitasnya. Oke. Gimana sih kualitas sholat? Gimana sih disiplin sholat? Kalau disiplin mah gampang. 5 waktu atau tidak. Tepat waktu atau tidak. Ya. Ditambahin atau tidak sebelum dan sesudahnya. Baru kualitasnya. Yang bisa menentukan kualitas sholat adalah dirinya sendiri. Ikhlas atau tidak, tenang atau tidak. Kualitas sholat itu berhubungan erat dengan apa yang dilakukan sebelum dan setelah sholat. Kalau sholatnya berdampak kepada dirinya, dia tidak akan melakukan maksiat. Itu. Dalam sekali itu. Jadi kita sholat subuh nih, kita akan menjaga diri kita, ya Allah jangan sampai saya berbuat maksiat sampai zuhur. Ya. Alhamdulillah, zuhur istighfar lagi, minta doa lagi. Ya Allah aku mau jaga nih dari zuhur sampai asar, gak berbuat maksiat. Karena nanti aku akan ketemu sholat lagi. Dari asar sampai maghrib, ya Allah aku akan menjaga ini agar aku tidak buat hal-hal yang aneh. Karena nanti aku juga mau sholat dan aku tadi sudah menjaga sholat. Ya. Makanya dalam Islam kan sesungguhnya sholat itu mencegah maksiat dan mungkar. Iya. Perbuatan keji dan mungkar. Iya. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaan tadi aku udah ibadah begini-begini aja, perbaiki sholatnya dulu. Oke. Oke. Menarik ya. Menarik sekali sih. Tentang yang tadi juga kata Bang Riza itu kayak pasti setiap orang tuh diuji oleh rasa khawatir, ketakutan gitu kan Bang. Betul sekali. Kalau misalnya ada orang yang lagi merasa kayak gitu tuh Bang. Dia udah misalnya udah ibadah juga, udah maksudnya udah ngelakuin untuk mendekatkan diri kepada Allah tuh udah gitu. Tapi emang ternyata istilahnya kalau kata orang tuh emang belum rezekinya aja. Nah itu tuh dia pada akhirnya kecewa lagi. Itu gimana cara biar menenangkan hatinya gitu? Jawabannya itu nanti sebetulnya kembali kepada dirinya. Ya. Tapi kembali lagi tadi. Kalau harapan kita, doa kita belum terwujud saat ini, kita harus selalu ngomong,
innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh. Kita kan kadang ngomong itu kalau ada orang meninggal aja. Iya, iya, jarang sih kita ngomong kayak Padahal gitu, nih benar. misalnya nih kita udah berdoa, kita udah siap-siap, kita udah belajar mau Iya. ujian, ternyata Mengecewakan gitu hasilnya ya. tidak sesuai harapan kita. Ah, Doa yang terbaik adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Saya akan diberikan yang lebih baik. Kadang tuh lupa kalau misalnya ternyata yang kita puja itu juga titipan gitu ya. iya, iya benar-benar. Nih, udah disimpan hilang. Iya. Iya. Udah gitu pakai nyalahin suami, pakai nyalahin istri, pakai nyalahin anak, pakai nyalahin Yang lain teman. iya. Ini sih orang udah dibilang, nyalahin. Udah hilang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Seperti cincin kawin suami saya ya, hilang gitu kan pas jalan-jalan. Ngubek-ngubeknya parah banget, tapi pada akhirnya ya udah ikhlasin aja. Semoga nanti rezekinya ada lagi untuk beli. Iya. Ganti yang lebih baik lagi. Ya, Iya. betul sekali. Ya termasuk kita semuanya. Emang berarti iya sih benar-benar. Iya. Kuncinya adalah ikhlas juga ya, berarti Bang. Betul sekali. Iya. Betul sekali. Ingat kita akan diuji ya. Ingat akan diuji. 5 hal yang jelas itu. Rasa kekurangan, kurang ini, kurang itu. Rasa khawatir, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Overthinking banget. Iya. Hah? Kehilangan keluarga. Iya sih. Itu gak kebayang sih kalau itu Iya. terjadi di Kalau yang itu- Kehilangan harta. Udah jelas. Kehilangan pekerjaan atau rezeki. Itu udah jelas. Innalillahi wa inna ilaihi Rajiun. rajiun. Itu kan kalau kita taunya doa itu ketika keluarga kita ada yang meninggal. Taunya iya, tadinya taunya itu doang. Enggak. Karena padahal itu bisa diaplikasiin ke semua aspek kehidupan ketika kita Iya. ngerasa nggak baik-baik aja gitu ya. Kalau itu sudah menjadi semangat kita ketika kita dapat ujian, kita akan enak. Nanti ada yang terbaik. Oh. Bukannya kita menyalahin kanan kiri. Ini sih udah dibilangin. Misalnya. Iya benar-benar. Kayak aku sih, aku kan karena aku ibu pekerja gitu ya. Yes. Tiap hari tuh kekhawatiran aku kepada anak tuh juga besar sekali kan Bang. Kayak tiba-tiba anak, ya kita anak karena kita nggak jagain anak tiba-tiba diare. Di satu sisi aku pernah nyalahin diri aku sendiri kayak ngerasa maafin ya nak, mama karena mama nggak jagain kamu 24/7 jam gitu, akhirnya kamu diare karena mungkin nggak tahu dia kecolongan makan apa, masukin mulut apa, itu kayak wah rasanya itu kayak sangat-sangat tercabik hati gitu kan pas ngeliat anak sakit. Belum lagi emosi nyalahin yang ART-nya, Iya. nyalahin gurunya, nyalahin ininya. neneknya, Aduh. aduh iya, itu kayak di satu sisi waktu itu aku belum tahu cara untuk menenangkan diri saat itu sih. Itu terjadi di semua kita. Hmm. Ibu rumah tangga, calon ibu rumah tangga, Iya. bapak rumah tangga, semua terjadi. Oh apalagi bapak rumah tangga semua dipikirin ya Bang. Iya. Iya. Jadi kalau kita tidak berhasil menjadikan sholat, ingat, menjadikan sholat, menjaga interval setiap waktu sholat dari kemungkaran dan maksiat, ya berarti mungkin sholat kita perlu kita perbaiki. Mungkin pertama waktunya, kedua kondisinya. Makanya sebetulnya sholat itu ada conditioningnya. Sebelum sholat kita diam dulu, wudhu dulu. Itu sebetulnya conditioning. Wudhunya udah benar, udah nggak boleh buru-buru. Tempatnya juga yang Bersih yang gitu ya. bagus lah, yang Iya. yang apa sih, yang nyaman, Proper gitu ya. proper, ingat proper, waktunya pas, tempatnya pas, baru Bismillahirrahmanirrahim. Karena setiap bacaan kita itu adalah doa. Nah itu mungkin kebanyakan dari kita gitu ya. Misalnya aku kadang sholat, kadang tuh masih buru-buru. Nah mungkin itu juga jadi notes buat aku juga sih untuk lebih memperbaiki sholat itu sendiri. Untuk lebih tenang gitu ya saat sholat. Karena ternyata
di situ kan banyak banget kebaikan-kebaikan yang sebenarnya kita tuh lagi minta mohon gitu kan dari Betul. bacaan-bacaan sholat gitu. Iya. Jadi kalau kita udah kerja keras, Iya. udah usaha udah maksimal, Iya, iya. tapi kondisinya masih begini-begini aja. Iya, Pertanyaan. itu gimana Jadi tuh? pertama ya itu tadi, wasta'inu bisobri wasolah. Pertama, perbaiki sholat dan perbaiki sabar dan ikhlasnya dulu. Cara lebih baiknya berarti adalah perbaiki sholat dan Sabar. sabar. Sebetulnya itu ada dua dimensi. Memperbaiki sholat adalah memperbaiki hubungan kita ke atas. Iya. Sabar adalah memperbaiki hubungan kita secara horizontal dengan Oh, lingkungan. lingkungan. Oh, iya benar benar Iya, benar iya, benar. Iya benar-benar. Iya, jadi bagi dua yang aspek itu sebetulnya. bagi yang belum sabar mungkin lebih dekatkan diri Lah, dulu. Misalnya ya, saya atasan, Mm-mm. ya ujian saya adalah tim saya dong. Iya. Nah, saya bawahan, ujian saya adalah atasan saya. Iya. Nah itu semuanya berkaitan. Ibu rumah tangga ujiannya adalah suaminya, anaknya, mertuanya, orang tuanya. Iya. Calon ibu rumah tangga ujiannya adalah teman-temannya, calon Orang tuanya suaminya, juga. calon mertuanya dan segala macamnya. Kita semuanya diuji oleh lingkungan kita. Nah sabar itu adalah, ingat, sabar adalah menerima kekurangan. Ya. Iya kan? Iya. Harus menerima kekurangan. Benar, kekurangan. Ya memang dia kurangnya begitu, Iya. tetapi kita juga harus bersyukur atas kelebihannya. Kita punya keahlian apa, maksimalkan. Oke, berarti sebenarnya sabar itu adalah pondasi buat setiap manusia ya, biar kayak lebih ngerasa bersyukur gitu kan. Bahasa kerennya kan, Ah. hablum minallah, hablum minannas. Nah. Kalau kita udah maksimal segala macamnya, hidup begini-begini aja, perbaiki hubungan ke atas, perbaiki hubungan sesama. Ya. Begitu guys. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh ya kalau misalnya kita ngerasa kok hidup gini-gini aja, bukan dari faktor eksternalnya ya, iya. tapi dari diri kita Kitanya aja sendiri. dari iya, gitu, yang balik mesti- lagi ke diri kita sendiri. Kamu jadi karyawan kayak apa? Iya. Iya. Ke teman-teman partner kamu kayak apa? Kamu jadi bawahan gimana? Nurut atasan kamu apa enggak? Kamu jadi atasan jahat enggak sama bawahannya misalnya? Iya, benar. Kamu lagi berdagang, benar enggak dagangnya? Kamu lagi usaha, menipu enggak usahanya? Itu kan Iya. Karena kita tuh kadang terlalu banyak bertanya, ini tuh kenapa sih ya Allah, kenapa sih aku dikasihnya kayak gini, kenapa sih hidup aku tuh sengsara banget Diuji kayak mulu gitu ya. Padahal mah sebenarnya ya itu juga akibat ulah diri kita sendiri yang Yes. nggak memperbaiki diri Kita perbaiki gitu. dulu. Iya, itu ini sebenarnya sangat-sangat relate banget keluh kesah semua orang kayaknya, ngerasa hidup gini-gini aja terus gitu kan. Terus aku juga penasaran kan itu kan biar hidup nggak gini-gini aja itu kan lewat sholat sama sabar. Iya. Nah, sholat itu kan sebenarnya banyak banget nih, Bang. Ada sholat tahajud, ada sholat hajat, gitu-gitu kan. Iya. Itu tuh sebenarnya yang maksudnya yang lebih utama kan pasti sholat wajib. Wajib. Tapi Ya. ada nggak sih kayak lebih utama kedua, ketiga gitu ada nggak sih? Ada. Oh iya. Ada. Apa tuh? Jadi yang pertama dijaga adalah sholat wajib. Oke. Sholat wajib ya. 5 kali dalam sehari. 17 rakaat. Oke. Nah, ada nggak sih sholat lain yang untuk menyempurnakan atau untuk menambah? Oke. Biar tadi kualitasnya tuh naik gitu. Naik, oke. Wih deh, kualitas. Pertama, sholat yang mengikuti sholat wajib. Oke. Sholat yang mengikuti sholat wajib. Misalnya sebelum subuh 2 rakaat. Oh. Sebelum dan setelah zuhur 2 rakaat. Oh. Setelah maghrib 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat. Mm-mm. Kalau mau ditambahin lagi, sebelum asar 2 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat. Itu sholat yang menyertai sholat wajib. Atau memang sholat khusus yang memang punya keutamaan. Sholat malam. Tahajud. Hmm. Ah. Sholat malam sebelum subuh. Pokoknya sebelum subuh aja. Itu yang paling ini ya. Yang utama ya, salah satu yang utama tadi itu, satu sholat sunat menyertai sholat wajib, sholat tahajud,
Kemudian sholat duha. Sholat duha itu antara jam 6 sampai jam 11. Oh jam 11 masih bisa ya? Masih bisa. Masih. Selama sebelum zuhur aja. Dulu waktu gue di SD jam 10 duhanya. Iya, di gue jam 9. Nah, sholat malam kenapa yang utama? Karena disitulah kita bisa sholat yang lama ya di waktu yang sepi sesuai dengan kebutuhan hajat kita. Oh, berarti emang kalau Dan itu tahajud. paling berat emang. Oh. Iya, ngantuk-ngantuk suruh wudhu. Nah, Sholat kan Kalau- ngantuk banget kan. Kalau aku sih udah seringnya malam-malam bangun untuk pumping, tapi tengah malam banget itu. nah, jadi salah satu apa namanya tantangannya itu karena malam hari atau sholat duha. Sholat duha itu kaitannya dengan rezeki. Sholat duha kaitannya dengan rezeki. Seperti Karena di itu episode dilakukan di kemarin. jam-jam produktif. Oke. Iya sih. Ya. Bisakah kita menyempatkan? Nah, itu. Nah, Nah, itu kadang-kadang tiba-tiba udah lewat udah jam 11 Iya. lewat aja ya kan. Jadi ya udah nggak jadi deh. Padahal begitu. cuman berapa menit gitu ya. Iya. Itu menambah melengkapi yang wajib. Boleh seperti itu. Oke. Kalau sholat, berarti kalau sholat apa Idul Fitri, Idul Adha itu? Itu sunnah. Boleh dilakukan, boleh tidak. Oh, tapi itu kayak dalam runtutan nambahin. Pastinya, Itu. pastinya itu sholat yang utama. Oh. Sholat salah satu sholat sunnah yang utama itu sholat Idul Adha, Idul Fitri. Iya. Tapi kebanyakan orang malah semangatnya sholat Idul Fitri, Idul Adha. Semangatnya. Ya, jadi ada yang memang sholatnya setahun 2 kali ada. Idul Fitri dan Idul Adha aja. Iya itu. Ya, ada yang sholatnya seminggu sekali, hanya Jumat saja ada. Oh, iya, sholat ada Jumat. Ya, sholat Jumat. Tapi insya Allah kita semuanya berusaha cara yang lebih baik, Iya. yang wajib, yang sunnah tetap kita jaga. Iya, Betul. betul banget. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara cara yang lebih baik untuk memperbaiki keadaan kita, yang pertama tadi itu istainu bisobri wassalah. Perbaiki hubungan kita dengan sekitar kita dengan sabar, perbaiki hubungan kita dengan di atas dengan sholat. Oke. Terus ini ngomongin soal sholat juga dan cara biar hidup nggak gini-gini aja tuh kadang banyak orang-orang di luar sana yang sholat tuh sholat aja tanpa tahu arti bacaan sholat. Padahal sebenarnya ketika kita tahu arti bacaan sholat tuh bakal lebih memaknai gitu kan, Bang. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh mau, maksudnya dari dalam diri kita untuk sama-sama memperbaiki diri untuk lebih tahu, paham dan meresapi gitu pas kita lagi sholat. Jadi biar sholatnya tuh nggak cuma sholat aja tapi emang berdampak gitu ke diri sendiri. Ya memang harus belajar ya, sempetin waktunya. Ya, jadi kalau kita dalam sholat kan ada doa pembuka, ada Al-Fatihah, ada surat, doa ruku, doa sujud, doa di antara dua sujud, sampai doa tahiyat. Itu sebetulnya semuanya doanya bagus sekali. Oke. Memang harus ngerti. Selain hafal harus ngerti, paham. Nah, salah satu cara langkah pertama sholat khusyuk adalah sebetulnya, ini sholat khusyuk nih, sebetulnya minimal kita memahami arti bacaan. Itu seminimal-minimalnya. Seminimal-minimalnya. Oh, berarti ayo yang misalnya belum hafal banget hafalan sholat, silahkan disempatkan belajar ya kan. Karena paling belajar juga nggak membutuhkan waktu yang lama ya bang. Paling mudah, mau cara yang lebih baik, banyak sekali konten-konten yang sudah menyediakan itu. Oh kayak di TikTok gitu ya banyak, Banyak ya bang. sekali. Oh. Iya. Jadi jangan malas untuk belajar lagi, memperbaiki diri lagi Iya. gitu. Tapi ya balik lagi sih ke orangnya, kalau emang orangnya pengen terus belajar, pengen terus memperbaiki diri sih pasti akan lebih enak gitu ngejalaninnya kan. Pertama tadi memperbaiki sholat atau tahsinus sholat. Apa tuh? Ya memperbaiki Oh sholat. itu bahasa Arabnya gitu. Iya kan ada yang tahsin tilawah ya.
Aku mau belajar membacanya lebih bagus itu tahsin tilawah. Ada juga sebetulnya harusnya tahsin sholat. Apakah sholat kita sudah benar? Kita sudah paham? Kan? Kita kerja aja, kita bekerja saja. Itu kan ada pelatihan. Terus kemudian ada semacam ada ujian. Terus kemudian kita dinilai, ada KPI ya kan? Iya. Nah, untuk sholat yang sehari-hari kita laksanakan ya harusnya kita kalibrasi sholat kira-kira begitu. Oke. Apalagi? Sekarang sih udah paham ya. Sangat iya Udah terbuka gitu. terbuka kan. dan kayak sekarang udah jadi kejawab gitu loh pertanyaan-pertanyaan yang baik ditanyain di media sosial juga gitu kan. Iya benar. Boleh nambahin satu lagi nggak? Boleh banget dong. Apa tuh Bang? Jadi kenapa kita sudah begini, hidup kita begini-begini saja? Iya. Itu tadi kita baru bicara masalah disiplin dan kualitas. Tapi yang paling selanjutnya yang paling perlu diperhatikan adalah dampak dari sholat. Dampak dari Sholat. apakah sholat kemudian membuat kita jujur terhadap pekerjaan kita, dagangan kita? Apakah sholat kemudian kita menjadi adil terhadap harta yang dititipkan ke kita? Iya. Itu yang membuat hidup kita nggak begini-begini aja. Nah itu, jadi bagi orang-orang yang merasa kayak kok hidupnya gini-gini aja, terus ngerasa mungkin kesulitan sama dirinya sendiri, jangan lupa dengerin kata Bang Riza. Bener, berarti itu tuh semacam kayak outputnya lah ya. Kayak hasilnya kalau mau hidup nggak gini-gini aja, berarti sholat itu harus berdampak, sabarnya itu harus berdampak. Betul. Kayak gitu. Oke. Kayaknya udah dicukupin deh untuk episode kali ini. Seru banget sih topik kita kali ini tuh. Bener banget. Dan jangan lupa teman-teman kalau misalnya mau ada pertanyaan atau mau bahas topik apapun, boleh banget di komen dan di subscribe channel kita. Jangan lupa untuk subscribe Nana Bank Syariah ya. dan kepoin media sosial kita lainnya. Oke. Assalamualaikum untuk next Assalamualaikum. episode. Bye.